ini maksud Anda 140 bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada ya menterinya. sesuai dengan undang-undang mereka adalah pengguna anggaran, you know. I know, Ya. tapi Anda nggak nyambung. Mereka adalah Inggris nih. pengguna anggaran sebagai anggota partai Anda politik itu yang nggak masuk nyambung. dalam kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan Nggak bisa, Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak? siapa APBN. pengguna presiden. Loh, Enggak, penggunaan ada. anggaran nomenklatur itu ada aturannya, Pak, bukan kayak duit di Kamu udah kamu. kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Saya Kerja. Bisa nggak ada ambil uang yang ada Ya, di bank? artinya Kalau di presiden tempatmu pun mungkin tidak bisa. jangkau. Kalau di tempat Begini, lain penggunaan anggaran Presiden- ada proses, paham nggak? Presiden Ada audit, pun tidak ada bisa inspektorat. jangkau kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi. Bisa dong. Presiden, Kan kepala pemerintah. kepala pemerintahan. Tapi kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya Anda tahu nggak buat. kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya Nah, apa makanya. dulu nih? Jadi kita Jadi, relevan. Bukan tidak sedikit yang mengatakan bahwa Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka sedang tidak akur. Padahal pada acara pelatihan akademi militer, Prabowo Subianto dengan sangat lihai ya menggandeng tangan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini sempat terciduk oleh kamera yang ya di belakang layar gitu. Tetapi sekarang kita fokus kepada pertama persoalan menteri-menteri yang dijanjikan dua hal oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama, siapapun menteri dan di kabinetnya, kabinet merah putih gitu kan, kalau mereka melanggar peraturan dan apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, maka sudah barang tentu mereka akan segera di reshuffle sebelum 100 hari. Bisa jadi ada menteri yang sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, mereka sudah dipastikan tercopot dari kabinet merah putih menteri-menteri Indonesia periode 2024-2029. Kemudian yang kedua, memang kita tahu kok loyalitas Presiden Prabowo Subianto kepada semua mereka yang punya andil dalam ya utamanya mereka ya orang-orang dekat yang selama ini telah banyak membantu ya terhadap kinerja beliau baik di kementerian maupun di hal-hal di bidang-bidang lain terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Maka sudah barang tentu menteri yang disiplin, kemudian menteri-menteri yang taat terhadap konstitusi sudah pasti pertama dipertahankan, kedua akan mendapatkan banyak surprise dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, dua hal ini yang saat ini menjadi pembahasan baik di TV One, di TV-TV swasta lainnya. Dan menarik tentu bagi kita sebagai satu apa namanya ya, kan nggak sama tuh teman-teman yang ada di TV One barangkali terpecah jadi dua kelompok yang kritis, kelompok pengamat, dan kemudian penengah. Tentu seperti misalnya Karni Ilyas hanya sebagai penengah saja, lebih daripada itu dua kelompok antara yang kritis seperti Refli Harun, kemudian siapapun lah ya, Rocky Gerung, ini akan sangat berseberangan dengan pihak kabinet Prabowo Subianto yang hari ini sedang bertugas ya di awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, apakah akan ada kabinet Prabowo yang lepas tugas sebelum 100 hari? Oke, kita simak pendapat beberapa pakar berikut ini. Wakil Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, para menteri koordinator yang saya hormati, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati, saya banggakan, para kepala staf angkatan, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan para taruna sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian yang telah melaksanakan suatu upacara Parade Senja dengan penuh semangat dan disiplin. Saudara-saudara telah membanggakan kami, senior-seniormu, para pendahulumu. Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita dari sejak Sultan Agung melintasi daerah ini untuk menyerang Batavia, Diponegoro, melawan penjajah. Basisnya adalah di antara 5 gunung, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Saya jelaskan bahwa dalam legenda rakyat kita, Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Dan saya kira hampir semua taruna dan alumni Akademi Militer, 3 angkatan sama Polri, pernah naik ke Bukit Tidar secara sukarela ataupun tidak sukarela. Pernah naik Bukit Tidar. Ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Para kesatria adalah mereka yang dari sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Saudara-saudara, para taruna dan taruni memilih masuk profesi kesatria, profesi pengabdian, profesi berbakti. Di ruangan ini saudara lihat gambar-gambar mereka-mereka yang telah berkorban jiwa dan raga agar kita bisa hidup merdeka. Saudara adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa
seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting adalah saya ingin menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya dan rasa bangga saya melihat penampilan generasi penerus TNI dan Polri. Saya percaya negara di tangan yang aman. Kita punya masa depan generasi penerus yang baik-baik. Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni, dan saya bersyukur, saya beruntung saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya. Ternyata ada 6 lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinet saya. Dua dari kepolisian. Saya minta berdiri. Dua-duanya Jenderal Bintang 4, dua-duanya mencapai puncak karier sebagai Kapolri, dua-duanya masih mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian dari TNI 4 juga. Tadi 2, dari TNI 4. Saya minta berdiri. Adi Makayasa, Pak Herindra, Muhammad Herindra, Angkatan 87, Marsikal Madya Udara Doni Ermawan dari Angkatan Udara, Angkatan 88. Kemudian Iftita, lulus alumni. Siap, 1999. 1999. Kemudian Menteri Koordinator Infrastruktur, Saudara Agus Murti Yudhoyono. Ya. AHY. Agus Harimurti Yudhoyono. 4. Tapi kita pun banyak lulusan terbaik. Suslapa, silakan duduk. Lulusan terbaik Sesko. Para komandan divisi di sini, Pak Wiranto hadir Bintang 4.